kita memasukkan klon-klon unggul ya, kita datangkan dari luar negeri seperti Scavina, UIT, NA, PA, PA7 juga, PA ya, PA7 juga kita masukkan dari luar negeri. Itu memang pada saat itu unggul, Bu. Pada saat itu unggul tahun 1080-an sampai. Selamat siang pemirsa Gamal TV, kembali dengan saya Vega, Putri Sinden Perkebunan dari Gamal Institute. Kali ini saya berkesempatan melakukan wawancara dengan Bapak Herman, selaku praktisi kakao dari PT Hass Farm International. Ya, jadi langsung saja ya Pak untuk wawancaranya. Siap. Ya, bisa dijelaskan Pak tentang kira-kira sejak tahun berapa Hass Farm bergerak di bidang kakao dan sejarah pengembangan kebun sumber benihnya, Pak? Kalau Hass Farm itu sekitar tahun 80-an itu sudah bergerak di kebun benih, Bu. Di kebun benih, Bu ya. Nah, saya sendiri masuk di Hass Farm itu tahun 1986. Jadi kalau kebun benih itu sekitar sebelum itu, jadi sebelum 86 itu sudah ada kebun benih. Kebun benih pertama kita tuh di Kalimantan Timur, Bu, di Tenggarong, Kabupaten Kutai dulunya. Nah itu Hass Farm. Nah sampai sekarang Hass Farm masih bergerak di kebun benih, Bu, sampai sekarang. Itu, Bu. Iya. Jadi sejak tahun 80-an ya, Pak ya? Iya, tahun 80-an, ya betul. Terus kalau untuk kelebihan dari varietas yang dipasarkan oleh PT Hass Farm itu sendiri apa, Pak? Kelebihannya ini yang pertama itu kalau dulu, Bu ya, kalau dulu sebelum ada penyakit VSD dan hama PBK itu kita memasukkan klon-klon unggul ya, kita datangkan dari luar negeri seperti Scavina, UIT, NA, PA, PA7 juga, PA ya, PA7 juga kita masukkan dari luar negeri. Itu memang pada saat itu unggul, Bu. Pada saat itu unggul tahun 1080-an sampai munculnya penyakit PBK. Dengan penyakit PBK, penggigit buah kakao, itu memang klon kita ini tidak tahan terhadap hama PBK. Tetapi untuk batang bawah ini bagus sekali karena ada yang tahan terhadap penyakit akar untuk sekarang nih, Bu. Jadi memang dengan hama PBK dan penyakit VSD, klon-klon yang dulu unggul itu menjadi tidak unggul lagi. Demikian, Bu. Begitu ya, Pak ya? Ya, lanjut. Jadi sekarang kebun benih kita itu yang klon yang lama, Bu ya, yang di Hass Farm Niaga Nusantara yang di Kendari. Tetapi yang untuk di Tanggul Jeber itu klonnya ada klon TSH 858 dan Sulawesi 1. Jadi persilangan itu unggul tuh, Bu. Persilangannya unggul. Jadi itu klon baru. Demikian, Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Selama ini penyebaran benih Hass Farm sudah kemana saja ini, Pak? Kalau penyebaran benih kita tuh seluruh Indonesia, Bu. Seluruh Indonesia udah tersebar. Apalagi tahun-tahun awal ya, tahun-tahun 80-an itu kita mendominasi penyebaran benih kita tuh tersebar di seluruh Indonesia. Sekarang kan sudah ada Puslit Jember punya kebun benih, kemudian juga ada Inang Sari dan Tribati Sari, sudah banyak sekarang. Jadi kalau seandainya kita dulu, Bu, itu kita memang mendominasi pengiriman benih di seluruh Indonesia. Tapi sekarang kita juga mengirim ke seluruh Indonesia, Bu. Demikian, Bu. Kalau untuk benih itu apa saja, Pak, yang Hass Farm produksi? Apa emang khusus untuk kakao saja, Pak? Pada saat ini kita memang memproduksi benih kakao, di mana benih itu dua macam, Bu, yang kita produksi, benih yang dikupas dan benih tidak dikupas. Nah, benih yang tidak dikupas itu hanya Hass Farm yang produksinya, Bu. Sedangkan benih yang dikupas itu sudah umum seperti Inang Sari,
kemudian puslik jember itu dikupas semuanya. Nah, kita juga memproduksi benih yang tidak dikupas. Keunggulan dari benih yang tidak dikupas ini, dia tahan terhadap pengiriman, Bu. Artinya dormansi itu lebih panjang daripada yang tidak dikupas. Jadi kalau seandainya tempat-tempat yang jauh, Bu, tempat-tempat yang jauh dari bandara, jadi kelebihan benih kita tuh di sana, jadi dia bisa tahan terhadap pengiriman jauh. Artinya pada saat sampai ke tempat tujuan, misalnya 2 hari 3 hari, dia belum berkecambah. Kalau seandainya dikupas, itu 2 hari 3 hari itu sudah berkecambah. Jadi kesulitan kita karena di tempat yang jauh. Jadi kami memproduksi 2 jenis benih, Bu. Benih yang dikupas dan benih tidak dikupas. Demikian, Bu. Ya, Pak. Terima kasih. Kalau untuk penangkar yang ingin menggunakan benih Bapak, itu apa layanan yang diberikan dari PT Hasfarm, Pak? Itu yang pertama ini, Bu. Jadi kita tata caranya ya. Yang pertama mereka order. Setelah mereka order, kemudian mereka mengirim dana, terus kita kirimkan benih kita. Yang pertama. Terus yang kedua, kita dalam setiap pengiriman itu kita tambah 5% refraksi. Artinya kalau dia membeli 100, kita kirim 105. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita sangat memprioritaskan pembeli ini. Pembeli adalah raja. Jadi kalau seandainya terjadi misalnya benih tersebut tidak tumbuh, bukan kesalahan daripada petani, itu langsung kita ganti. Misalnya mereka telat mengambil karena sesuatu hal, mereka telat mengambil kebenaran. Jadi kita sangat perhatikan itu. Jadi biasanya kami ganti gitu. Kami tidak mau petani atau pembeli kami itu rugi. Nah, kalau di perusahaan lain, mereka sangat saklek lah istilahnya. Kalau seandainya sampai di petani itu, sampai di pembeli atau di penangkar yang membeli itu mati, mereka tidak akan ganti. Kalau kami pertimbangkan dan kami juga siap, misalnya Pak Herman, kita mau minta advice daripada Bapak, bagaimana bisa apa enggak, kami akan datangi. Jadi kami memprioritaskan memperlakukan pembeli itu adalah raja gitu loh. Jadi tidak lepas dari tanggung jawab gitu ya, Pak ya? Tidak lepas dari tanggung jawab sama sekali. Terima kasih, Pak. Kalau untuk ini terakhir ya, Pak ya. Pesan untuk para pelaku perkebunan, itu tips bagaimana memilih benih yang berkualitas, Pak, kalau dari Bapak sendiri. Demikian tadi wawancara dengan yang Bapak Herman. Sangat senang sekali bisa sedikit mengulas tentang PT Hasfarm Internasional. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Wawancara dengan pakar-pakar dari perkebunan. Terima kasih. Legalitas itu dari Menteri Pertanian atau dari dari Menteri Pertanian atau kalau sekarang tuh mungkin dari Dirjen Perkebunannya. Legalitas daripada kebun benih itu harus ada dulu. Yang pertama. Terus yang kedua, harus ada delivery order. Itu harus dimiliki itu, delivery order, artinya bukti pengiriman benih legal. Terus yang ketiga, harus ada sertifikat uji lab laboratorium dari benih tersebut. Kalau tidak ada, jangan diterima benih tersebut. Terus yang keempat, harus ada sertifikat mutu benih. Nah, terus yang kelima, harus ada label biru. Nah, dokumen-dokumen tersebut itu adalah dokumen yang penting sekali untuk mengatakan bahwa benih ini unggul. Gitu. Kalau tidak ada, jangan diterima. Jadi kadang-kadang masyarakat kita, petani kita, karena harganya kan satu butir kita jual Rp800 tuh. Karena dianggap mahal, mereka udah beli benih sembarangan saja gitu. Nah, ini yang bikin celaka. Sayang mereka rugi kan? Kalau seandainya benih tersebut ternyata benih palsu, berkualitasnya jelek, pada saat umur 3-4 atau ganti lagi, berapa kosnya? Itu Bu, menurut saya yang harus diperhatikan sekali oleh pembeli.
Demikian. Jadi rata-rata petani itu pilihnya yang harganya lebih murah gitu ya Pak ya? Rata-rata. Itu yang sering terjadi gitu loh. Iya, rata-rata. Nah, contohnya yang paling parah sekali, ini yang ekstrim ya, di sawit. Kalau sawit bibit palsu itu langsung nggak berbuah gitu loh. Nah, sawit itu kan nggak bisa disambung, Bu. Nggak bisa disambung pucuk segala macam, udah langsung bongkar. Nah, pada saat mereka membongkar, itu ada kos tambahan lagi gitu loh. Udah salah, udah merawatnya salah. Nah, pada saat berbuah, setelah 5 tahun ternyata nggak berbuah atau berbuah sedikit, mau diapain tuh loh. Artinya petani kita harus paham betul dengan bibit yang berkualitas gitu loh. Ini harus diajarin kepada petani kita semuanya, karena banyak sekali penangkar itu adalah perusahaan bibit ya, yang menjual bibit yang asal-asalan gitu loh. Nah, ini juga kita minta kepada pemerintah tegas dalam hal ini gitu loh. Itu harapan kita gitu loh. Jadi kalau seandainya penangkar yang tidak bersertifikat, yang bibitnya itu tidak jelas dari asal usulnya, seharusnya itu ditutup gitu loh, Bu. Minimal mereka dan mereka itu harus kita bimbing. Semua penangkar yang ada itu dibimbing sehingga mereka mempunyai sertifikat. Itu harapan kita, Bu. Sehingga bibit yang beredar di seluruh Indonesia itu adalah bibit yang berkualitas. Barulah produksi kita bisa meningkat dari 400 kilo per hektar, harapan kita menjadi 2.000 kilo per hektar gitu loh. Itu harapan kita. Jangan disengsarakan masyarakat ini karena mereka ketidaktahuannya gitu loh, Bu. Itu harapan kita. Ya, terima kasih ya Bapak. Ya, terima kasih. Jawabannya bagus gitu Pak. Bagi saya bisa menambah menambah ilmu saya gitu dalam perkebunan ini gitu Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Demikian tadi wawancara dengan Bapak Herman. Sangat senang sekali bisa sedikit mengulas tentang PT Hasfarm Internasional. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya, wawancara dengan pakar-pakar dari perkebunan. Terima kasih.